Selamat malam, sahabat GPIB dimanapun berada. Selamat jumpa kembali dengan saya, Pendeta Amsal Mujiono dari GPIB Jemaat Immanuel Palembang dalam siaran Night Call malam hari ini. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kejadian 39 11-16, mengawali kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hadirat-Mu kami rindukan mendengarkan firman-Mu. Karuniakan kepada kami telinga seorang murid, dan biarlah Roh Kudus menerangi hati kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari, Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sementara tidak ada seorang pun dari seisi rumah itu berada di rumah. Lalu perempuan itu memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, ia berteriak memanggil seisi rumah. Katanya kepada mereka, "Lihat, ia membawa seorang Ibrani kepada kita, supaya orang ini mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak dengan suara keras. Ketika ia mendengar aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, dan ia lari keluar. Perempuan itu lalu menaruh baju Yusuf di sisinya sampai tuannya pulang." Belajar dari bacaan teks kitab suci ini tentang kisah Yusuf yang kita jumpai bahwa ia adalah seorang yang sangat mengagumkan. Ia pada usia muda, sekitar 17 tahun, sudah biasa bekerja mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Ia adalah seorang yang ulet dan tahan dan tidak terpancing membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya ia tetap mengasihi. Oleh perlakuan saudara-saudaranya, ia sampai menjadi budak Potifar, seorang pegawai istana di Mesir. Mari kita lanjutkan kisah Yusuf ketika di rumah Potifar sebagai budak, hamba yang dikasihi. Di luar dugaan bahwa Yusuf di rumah Potifar adalah merupakan seorang budak yang sangat dikasihi oleh tuannya, yaitu Potifar. Hal ini tentu saja tidak terjadi dalam waktu yang singkat dan begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang. Yusuf adalah seorang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, dan apa saja yang dikerjakan, Tuhan membuat dia berhasil. Hal ini membuat Potifar mengasihi dan memberi kuasa penuh atas rumah dan semua harta milik. Lagi pula, ia memiliki fisik yang aduhai. Yusuf yang biasa kerjasama dengan saudara-saudaranya memiliki etos kerja yang sangat baik, dapat diandalkan, tidak perlu diawasi atau diperintah ini atau itu. Sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Memiliki pekerja seperti Yusuf, pastilah orang itu diberkati Tuhan. Nilai moral dan spiritual. Sahabat GPIB dimanapun berada, sikap dan aktivitas Yusuf dalam berkarya yang selalu berhasil itu membuat kita semakin tertarik dan terkagum-kagum, serta ingin mengetahui apa rahasianya di balik keberhasilannya itu. Rupanya Yusuf telah menemukan keberhasilannya itu adalah karena ia mempunyai persekutuan dengan Tuhan Allah. Sehingga di balik kerja kerasnya itu ia letakkan di bawah kebenaran Tuhan. Bahkan ketika ada godaan dari istri Potifar, Yusuf tetap menjaga dirinya, tetap berada dalam rencana Tuhan. Godaan yang sangat besar yang datang dari istri Potifar itu rupanya tidak hanya sekali saja, tetapi berkali-kali. Dan sebagaimana yang diceritakan pada bacaan kita, bukan hanya godaan dalam kekerasan seksual, tapi juga fitnahan yang memalukan.
Di sini ada nilai yang dipertahankan oleh Yusuf, yaitu nilai moralitas. Yusuf menjunjung nilai moral, tidak mau melakukan suatu pelanggaran moral dengan mengikuti nafsu istri Potifar. Yusuf tetap menjaga kepercayaan Potifar, sang tuannya itu, meskipun ada risiko yang harus ditanggungnya. Ia meninggalkan baju di tangan istri Potifar, dan justru hal itu dijadikan sebagai barang bukti untuk memfitnah. Dan Yusuf tetap konsisten dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual yang diyakininya. Yusuf juga menjunjung tinggi nilai kekudusan hidup. Ia menghindari rayuan untuk bersinah. Di sini kita dapat mengerti bahwa spiritualitas Yusuf sebagai orang beriman dinyatakan. Pengenalan Yusuf akan Tuhan Allah telah membentuk Yusuf sebagai pribadi yang tangguh dalam segala situasi. Ia mengalami diskriminasi, pelecehan, fitnah, perlakuan tidak adil sejak dari dalam lingkungan keluarga oleh saudara-saudaranya sendiri. Maka tidak heran kalau pada akhirnya ia tumbuh sebagai sosok seorang yang tangguh. Integritas sebagai kesaksian hidup. Sahabat GPIB dimanapun Anda berada, saya percaya di antara saudara sekalian ada sangat banyak yang memiliki pribadi yang hebat seperti Yusuf, atau sedang dalam proses pembentukan menuju ke arah seperti Yusuf. Tetapi mungkin juga ada yang pernah gagal atau sering mengalami kegagalan, baik dalam berkarya atau dalam hal mempertahankan jati diri sebagai orang Kristen. Sekarang maukah saudaraku mengalami pencapaian seperti Yusuf yang selalu berhasil dalam segala apa yang dikerjakan? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menyatakan bahwa orang yang hidup dalam kebenaran dan terang firman Allah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Jadi rupanya di sini kunci keberhasilan Yusuf dalam berkarir. Mari kita mengembangkan karakter. Mari kita mengembangkan karakter hidup dalam relasi dengan Tuhan. Letakkan semua pengharapanmu kepada Tuhan. Carilah kehendaknya dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Ada saja orang yang di sekeliling kita yang ingin memanfaatkan kebaikan, prestasi, keberhasilan kita untuk kepuasan, prestis, keuntungan pribadi. Dalam situasi demikian, jangan berhenti berbuat baik. Jangan mengikuti arus yang dapat membuat kita balik arah. Pertahankanlah dirimu, hidupmu, tujuanmu, agar tidak menyimpang ke jalan yang lain, yang di luar kehendak Tuhan. Mintalah kekuatan dari Tuhan, karena dengan kekuatan kita sendiri tidak dapat bertahan. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang Maha Kasih tahu akan kemampuan dan batas kekuatan kita. Ketahanan dan kekuatan yang luar biasa itu bukan dari kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Meskipun menghadapi godaan, lakukanlah pekerjaanmu secara baik dan benar tanpa harus mempersoalkan hasilnya. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, berikanlah kami konsisten dan keteguhan dalam persekutuan dengan Tuhan dan mengasihi sesama kami. Biarlah ini menjadi kesaksian dalam hidup kami. Amin. Saudara, sampai di sini perjumpaan kita. Selamat malam.